Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Nasaruddin Umar Office dalam rangka kita bersama-sama bergandengan tangan, bergandengan batin untuk melawan wabah virus corona yang sedang melanda di negara kita ini. Kita semua tentu stay at home, work from home. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita aman, selamat dari terpapar virus corona ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan para pemirsa juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita perlu berikhtiar apa yang dianjurkan oleh pemerintah supaya kita stay at home, untuk work from home adalah bagian dari usaha bersama kita yang dianjurkan oleh pemerintah supaya kita semua terhindar dari musibah ini. Ada sebagian orang yang berkata, kenapa kita harus menghindar untuk pergi ke masjid? Bukankah di masjid itu tempat untuk beribadah? Bukankah masjid itu rumah Allah, sehingga siapapun yang masuk ke rumah Allah itu akan aman? Kita mungkin bisa berpikir dengan cara yang lain. Dalam banyak hal, Allah meminta kita untuk menyiapkan diri kita untuk menjalani takdir Tuhan. Allah meminta kita untuk mengelola apa yang terjadi pada diri kita. Benar bahwa Allah yang menentukan semua yang terjadi pada diri kita. Benar bahwa penyakit ini datangnya dari Allah dan obatnya juga ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki dan menyiapkan diri kita menjalani takdir Tuhan itu. Ketentuan Tuhan tidak terjadi begitu saja. Ketentuan Tuhan itu berlaku tidak terlepas dari bagaimana peran kita sebagai makhluk. Karena itu dalam banyak ayat Allah meminta kita untuk senantiasa berusaha memberikan yang terbaik buat diri kita sendiri. Setelah kita melakukan yang terbaik itu, Allah akan memberikan balasan yang baik juga buat diri kita. Disitulah hubungan interaktif antara kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai sang pemilik makhluk. Kalau kita berusaha dengan baik untuk menghindari wabah ini, maka Allah akan melindungi kita untuk terhindar, untuk terjangkit atau terpapar wabah corona ini. Tapi kalau kita mau bermain-main dengan wabah corona ini, menganggap diri kita ini selalu selamat dan tidak akan terpapar oleh wabah corona, bagaimana mungkin kita bisa memastikan bahwa Allah juga akan melindungi kita? Bukankah Allah itu bekerja berdasarkan bagaimana cara kita memahami diri kita sendiri? Sahabat-sahabat sekalian, manusia ini adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini ditundukkan demi kebahagiaan dan demi kepentingan umat manusia. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Apakah engkau tidak memikirkan bagaimana Allah menundukkan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya demi kebahagiaan manusia? Lalu meningkatkan kebahagiaan kita itu zahiratan wa batinah, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Tetapi catatannya adalah kebahagiaan kita itu bukan sesuatu yang diberikan oleh Allah begitu saja. Kebahagiaan kita itu adalah sesuatu yang harus kita create, harus kita usahakan. Termasuk kesedihan, termasuk penderitaan adalah sesuatu yang lahir karena kesalahan kita. Karena itu, teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran juga, kita akan bisa menemukan bahwa kata musibah itu tidak hanya satu kata yang dipergunakan oleh Allah untuk menunjukkan kata musibah. Ada yang disebut dengan balaun, ada yang disebut dengan azabun, ada yang disebut dengan, salah satu yang menarik, ada yang disebut oleh Allah, cobaan itu dengan kata fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah adalah kelalaian kita mengelola sesuatu sehingga menimbulkan mudarat atau keburukan bagi diri kita. Karena itu, kelalaian kita dalam menghadapi wabah yang sedang merebak ini
bisa menimbulkan bencana buat kita. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati terhadap musibah, bencana yang bernama fitnah. Karena fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, termasuk orang yang beriman, termasuk orang yang rajin sholat, termasuk orang yang berjamaah di masjid, termasuk orang yang pandai berzikir, selalu mengingat Allah. Kalau tidak berhati-hati terhadap yang namanya fitnah, dia bisa terpapar oleh fitnah itu. Dia bisa terkena oleh wabah corona ini. Karena dia adalah fitnah, bagian dari kelalaian umat manusia menjaga dirinya. Karena itu teman-teman sekalian, karena ini adalah fitnah, ujian dalam bentuk fitnah yang bisa menimpa siapa saja, maka mari kita menjadikan diri kita tidak menjadi bagian dari penyebar musibah itu. Salah satu yang harus kita lakukan dan yang sangat dianjurkan adalah stay at home, work from home, menetaplah di rumah, bekerjalah dari rumah, kecuali Anda terpaksa harus keluar, itu pun kita harus memperhatikan segala macam, segala usaha agar kita tidak terpapar oleh virus corona ini. Kita tidak bisa hanya mengatakan Allah pasti melindungi kita. Allah pasti melindungi kita kalau kita berusaha sebaik-baiknya. Disitulah hubungan yang baik antara kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai sang pemilik makhluk. Kalau kita berusaha sebaik mungkin, Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita lalai, maka tidak kecil kemungkinan Allah akan menimpakan bencana itu juga buat kita. Karena ini bukan azab, ini bukan siksaan yang hanya menimpa orang-orang kafir. Ini adalah fitnah, sesuatu bencana, musibah yang bisa menimpa siapa saja, yang kafir ataupun yang beriman, yang salah ataupun yang tidak bersalah, semua berkemungkinan untuk mendapatkan fitnah dalam bentuk wabah COVID-19 ini. Mari kita bersama-sama berikhtiar, berusaha agar menjadi hamba yang terbaik dan menjadi orang yang terhindar dari musibah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.